Pemirsa, salah satu terduga pemeran film porno, Siska E, hari ini memenuhi panggilan polisi. Pemanggilan kali ini setelah Siska E mangkir 2 kali sebagai saksi. Sempat mangkir pada pemeriksaan 19 September lalu, akhirnya Siska E hadir memenuhi panggilan polisi. Siska E hadir tanpa didampingi pengacara dan hanya ditemani saudara dan juga rekannya. Siska E diperiksa sebagai saksi atas dugaan keterlibatan sebagai pemeran film porno dari sebuah rumah produksi. Sebelumnya Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 12 dari 16 pemeran film porno pada 19 September lalu. Deg-degan nggak, Kak? Deg-degan mungkin sedikit ya, tapi karena udah pernah menjalani BAP seperti ini sebelumnya, jadi ya sudah aman ya. Satu doang, satu judul. Sama atau enggak gitu, Kak? Iya, betul. Itu dibayar berapa, Kak? Nanti aku bakal spill ke kalian dan aku bakal share setelah pemeriksaan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan terhubung dengan rekan kami, Galuh Pandu di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Galuh. Bagaimana proses pemeriksaan dari Siska E hingga saat ini? Selamat siang, Gede, Arlista dan pemirsa. Siska E telah hadir memenuhi panggilan kepolisian dan menuju ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Hadir pada sekitar pukul 9:55 waktu Indonesia Barat tanpa didampingi oleh pengacara, namun ditemani oleh saudara serta temannya. Namun Siska E hadir untuk melakukan pelaksanaan penyidikan sendiri menuju ke gedung Ditreskrimsus. Untuk kemudian beberapa menit selanjutnya ia keluar dan digiring menuju ke ruang atau ke proses penyidikan di Ditreskrimum yang ada di belakang saya ini. Saat ini pemeriksaan sedang berlangsung dan sebagai informasi bahwa sebelumnya Siska E telah mangkir dari panggilan kepolisian pada 15 dan 19 September 2023 karena ia mengaku melakukan beberapa pekerjaan di Kamboja, yaitu sebagai PA dan juga melakukan live perform di sana. Namun akhirnya ia hadir hari ini untuk memenuhi panggilan kepolisian dan ia mengatakan akan memberikan keterangan secara lengkap, jelas dan juga kooperatif dalam proses penyidikan ini. Sebagai informasi bahwa Siska E mengaku memainkan salah satu judul yang diproduksi oleh rumah produksi karya Bintang Studio yang terletak di Jakarta Selatan dengan judul diketahui bahwa judulnya adalah Keramat Tunggak, yang mana bahwa dalam film tersebut Siska E berperan untuk memerankan sebagai salah satu tokoh dalam film tersebut. Dan secara kronologis bahwa pada Juli 2023 kepolisian melakukan patroli cyber dan menemukan situs kelas bintang yang mana ternyata dalam film-film atau konten yang diproduksi oleh situs tersebut mengandung unsur pornografi, dan dari situ kemudian polisi telah mengamankan 5 tersangka dari rumah produksi yang terletak di Jakarta Selatan, diantaranya adalah sutradara, kemudian engineer, kemudian kameramen dan juga beberapa kru lainnya. Kepolisian juga telah memeriksa 13 saksi yang terlibat dalam pemeran film porno dari produksi film tersebut, dan satu diantaranya adalah Siska E yang hari ini sedang melakukan proses penyidikan, namun 2 diantaranya belum dilakukan pemeriksaan karena tidak hadir memenuhi panggilan kepolisian dan belum diketahui alamatnya. Sebagai informasi, para pemeran film ini berasal dari kalangan artis dan juga influencer dengan bayaran sekitar 15 juta rupiah per orang, dan diketahui pula bahwa rumah produksi ini berhasil atau meraup untung senilai 500 juta rupiah. Dan kami akan terus mengabarkan informasi terkini untuk Anda berkaitan dengan hasil dari penyidikan salah satu pemeran film porno Siska E kepada Anda, Gede dan Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Galuh Pandu langsung dari Polda Metro Jaya, dan kami masih akan terus memantau perkembangan hasil dari pemeriksaan Siska E. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sopir dan kernet truk yang menabrak belasan kendaraan dalam kecelakaan maut di eksit Tol Bawen Semarang Tengah diperiksa intensif oleh polisi. Dari pemeriksaan awal terungkap bahwa supir ini hanya memiliki SIM A. Pasca kecelakaan maut yang terjadi di eksit Tol Bawen Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Ditlantas Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan dengan metode traffic accident analysis untuk mengungkap penyebab dan kronologi kecelakaan secara keilmuan. Polisi fokus pada faktor kondisi jalan dan kondisi pengemudi saat kecelakaan terjadi. Sementara itu, sopir dan kernet truk yang diamankan tengah diperiksa intensif dan menjalani tes urin. Dari hasil pemeriksaan awal, terungkap bahwa sopir hanya memiliki SIM A. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan kernetnya
yang dilakukan oleh unit Laka Ambarawa. Kemudian kami juga sudah mengumpulkan alat bukti yang lain, yaitu seperti CCTV, kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang melihat peristiwa tersebut. Kecelakaan maut truk yang menabrak 4 mobil dan 20 motor terjadi pada Sabtu malam lalu di eksit Tol Bawen. Kecelakaan diduga akibat rem truk yang tidak berfungsi. Sebelumnya dilaporkan 4 orang meninggal dunia. Namun pada Minggu siang, informasi tersebut dikoreksi menjadi 3 orang. Belakangan, 1 korban yang dikira telah meninggal dunia ternyata masih dalam perawatan akibat luka berat. Dengan demikian, korban luka berjumlah total 27 orang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendukung penuh pengusutan kasus kematian Brigpol Setio Herlambang yang tewas tertembak di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Sementara keluarga korban berharap penyebab kematian korban dapat segera terungkap. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendukung penuh pengusutan kasus tewasnya pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya. Kapolri pun menjamin penyelidikan berlangsung transparan dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Akan otopsi dan tentunya di luar otopsi tim lapor juga bekerja dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kesimpulan di dalam hasil penyelidikan nanti apakah ini ada unsur pidana ataukah unsur lain, semuanya tentunya akan didapatkan. Sebelumnya, Brigpol Setio Herlambang ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya Jumat lalu. Sepucuk senjata api jenis HS-9 tergeletak di sisinya. Senjata ini merupakan inventaris dinas. Korban diduga baru pulang sholat Jumat, lalu membersihkan senjata api miliknya di dalam kamar. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang, Jawa Tengah untuk diautopsi. Isak tangis istri korban Devi menyambut kedatangan jenazah suaminya. Devi yang sedang hamil sangat terpukul melihat sang suami kembali dalam peti jenazah. Dari hasil autopsi, terdapat luka tembak pada dada kiri yang menembus hingga jantung dan paru-paru. Usai diautopsi, korban dimakamkan di Kendal, Jawa Tengah. Orang tua korban mengaku ikhlas dan pasrah atas kepergian anaknya. Ia bahkan sempat berkomunikasi dengan korban pada Jumat siang sebelum peristiwa mengenaskan itu terjadi. 3 sore, Pak. Kemarin ya jam 3 sore. Ya. Dikabarinya apa itu? Dikabarnya Pak Duduk mantan DPR. Ya, terus katanya jam 3. Katanya ya kecelakaan itu. Tapi enggak jelas kecelakaan apa enggak? Enggak sama sekali enggak diberitahu kecelakaan apa enggak. Enggak tahu. Ada firasat sebelumnya, Pak? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya? Sama sekali enggak ada. Ibunya juga enggak ada firasat, saya juga enggak. Lebih lanjut, keluarga berharap penyebab pasti kematian korban bisa segera terungkap secara terang benderang. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Tangerang Selatan diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang penagih utang. iNews Siang akan segera kembali.